Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka tasyakuran saya dapat 1000 follower di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video atas permintaan salah seorang follower mahasiswa saya, yaitu Rio Sanjaya Maulana, tentang apa peran filsafat terhadap psikologi. Pada kesempatan ini saya akan fokus pada 4 orang filsuf. Yang pertama Sokrates dari Yunani, dan yang tiga dari tradisi filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina, Ibnu Arabi, dan Mula Sadra. Sokrates terkenal misalnya salah satunya dengan sebuah ungkapan Socratic questioning atau pertanyaan Sokratik. Ini adalah metode bertanya sistematis yang dirancang untuk menggali pemikiran kritis, untuk mengungkap asumsi dan mendorong pertanyaan yang mendalam tentang suatu topik. Jadi alih-alih kita langsung memberi jawaban, maka kita harus menggunakan pertanyaan yang terbuka untuk menantang keyakinan dan logika kita. Jadi daripada misalnya Anda Gen Z terus-menerus scroll tanpa arah, kemudian terpengaruh kepada emosi Anda menjadi galau membandingkan diri dengan orang lain, maka cobalah hal ini, karena walaupun sudah sangat tua tapi sampai sekarang masih digunakan baik dalam pendidikan, parenting, psikoterapi, atau dalam mengembangkan kemampuan analisa, sintesa, dan evaluasi, serta membangun kesadaran diri dan empati. Kemudian yang kedua dari Ibnu Sina. Ibnu Sina dia mengajarkan kita agar kita memiliki jiwa yang sehat, maka jiwa kita harus terlatih dan terpimpin oleh daya rasional kita. Ada ungkapan yang walaupun bukan persis merupakan ungkapannya, bahwa jiwa itu apabila tidak menguasai syahwat dan amarah, maka dia akan menjadi jiwa yang sakit dan jiwa yang rusak. Ini adalah fondasi dalam psikologi Islam, bahwa kesehatan mental itu adalah keseimbangan antara akal, emosi, dan nafsu. Jadi alih-alih atau bukannya kita harus menekan perasaan kita, tapi kita harus berusaha untuk melatih kepemimpinan rasio atau logika atau nalar dan akal kita atas jiwa. Kemudian kalau Ibnu Sina tadi adalah Syekh Rois dalam aliran peripatetis, aliran pengikut Plato di kalangan para pemikir, aliran pengikut Aristoteles di kalangan para pemikir Muslim, maka Ibnu Arabi dikenal sebagai seorang mistikus, seorang yang mengandalkan intuisi untuk mengetahui kebenaran, mengenal ke dalam diri, ke dalam jiwa, untuk bisa bersatu dengan tujuan pengetahuan yang sesungguhnya atau kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang terkenal yang kadang dinisbahkan juga sebagai sebuah hadis, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya atau mengenal jiwanya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Dari ungkapan ini kita bisa mengetahui bahwa setiap emosi adalah cermin ilahi. Jadi manusiawi bahwa seseorang merasa gelisah, merasa takut, karena manusia dalam kondisi sebagai makhluk yang tidak sempurna seperti Tuhan, maka kekurangan seperti itu adalah wajar atau normal baginya. Tapi justru lewat kekurangan itu manusia bisa melakukan introspeksi untuk mendekat dan menyatu kepada Sang Maha Pengasih. Kemudian yang ketiga dari Mula Sadra, seorang pimpinan dari aliran filsafat yang disebut sebagai puncak dari perkembangan filsafat Islam, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Kita mengenal satu konsep yang disebut Al-Harokah Al-Jauhariyah, bahwa pengetahuan itu mengubah jiwa, atau dari sisi lain jiwa seseorang itu akan berubah seiring kekuatan dari pengetahuannya.
semakin intens atau kuat wujud seseorang, sang pemikir, orang yang berilmu, maka semakin tinggi juga tingkatan jiwanya. Jadi kalau kita melakukan kajian filsafat, melakukan refleksi spiritual, maka itu bukan hanya menambah ilmu kita, tapi itu juga mengubah eksistensi diri kita. Jadi ini bisa menjadi dasar bagi seorang psikolog atau seorang pembimbing dan konselor bahwa pendekatan BK itu bisa berbasis transformasi jiwa, al-harokah al-jauhariyah, bukan sekedar teknik. Tentu saja untuk mengkaji semua ini diperlukan waktu yang lebih banyak dan membaca kitab-kitab dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa temui atau saya bisa buat konten-konten itu di channel ini.